Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angelino. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan penyesuaian diri remaja dan permasalahannya. Langsung saja kita masuk pada video penjelasan. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan penyesuaian diri. Menurut Schneiders pada tahun 1964, menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan usaha manusia untuk mengurangi tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha untuk memelihara keseimbangan antara pemenuhan dan tuntutan lingkungan, serta usaha untuk menyelaraskan hubungan individu dengan realitas. Selain itu, Harlock pada tahun 1991 juga menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan sehingga ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri merupakan usaha seseorang untuk mencapai keharmonisan atau keselarasan dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Proses penyesuaian diri melibatkan 3 unsur yang mewarnai kualitas proses penyesuaian diri, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua sikap terhadap realitas, dan yang ketiga pola dasar penyesuaian diri. Yang dimaksud dengan motivasi yaitu keinginan atau kemauan dari diri individu itu sendiri untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Yang kedua, mengenai sikap terhadap realitas, yaitu bagaimana seorang individu mampu menyesuaikan dirinya dengan kenyataan yang terjadi di sekitarnya, agar memiliki penyesuaian diri yang sehat dan tepat. Selanjutnya, mengenai pola dasar penyesuaian diri. Dalam penyesuaian diri sehari-hari, terdapat suatu pola dasar penyesuaian diri, misalnya ketika seorang anak membutuhkan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya yang selalu sibuk, maka dalam situasi ini anak akan merasa frustasi dan dari situ akan berusaha menemukan cara yang berguna untuk mengurangi ketegangan atau rasa frustasinya tersebut. Seperti contohnya, anak akan merajuk dan membujuk orang tuanya agar ditemani ke suatu tempat dan sebagainya. Selanjutnya, penyesuaian diri remaja memiliki karakteristik yang khas yang dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu yang pertama, penyesuaian diri remaja terhadap peran identitasnya. Tujuan dari penyesuaian diri ini yaitu untuk memperoleh identitas diri yang semakin jelas dan dapat dimengerti serta dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. Artinya, dalam perjuangan remaja meraih kesuksesan dalam belajarnya, remaja memerlukan perasaan bebas dan senang agar terhindar dari tekanan pada saat belajar. Oleh karena itu, remaja perlu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan pendidikannya. Yang ketiga, penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. Di sini, remaja juga ingin memahami kondisi seksual dirinya dan lawan jenisnya agar nantinya remaja dapat bertindak yang sesuai dengan norma sosial dan agamanya. Yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial ini mengarah pada 2 dimensi, yaitu remaja ingin diakui keberadaannya di masyarakat dan remaja ingin bebas menciptakan aturan-aturannya sendiri untuk kelompoknya dan menuntut untuk diterima juga di masyarakat dewasa. Yang kelima, penyesuaian diri remaja terhadap waktu luang. Dalam hal ini, remaja melakukan penyesuaian terhadap dorongan kepada dirinya dalam memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keenam, penyesuaian diri remaja terhadap uang. Dalam hal ini, remaja yang sudah cukup mengerti terhadap kondisi ekonomi orang tuanya sudah mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi keuangan yang ada. Yang ketujuh,
penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan konflik dan frustasi. Dalam hal ini, strategi atau penyesuaian diri yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut yaitu dalam bentuk pertahanan diri. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja, yaitu faktor psikologis, faktor lingkungan, serta faktor kultural dan agama. Yang pertama, dalam faktor psikologis, ada beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Di antaranya yaitu pengalaman, belajar, determinasi diri, dan konflik penyesuaian diri. Dalam perkembangan penyesuaian dirinya, remaja dapat menyesuaikan diri dengan belajar dari pengalamannya. Remaja dapat menyesuaikan diri dengan apa yang dipelajarinya, dan remaja dapat menyesuaikan diri dengan determinasi diri atau pilihan-pilihan yang dimilikinya, serta menyesuaikan diri dengan konflik yang dihadapinya. Yang kedua, dalam faktor lingkungan. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam penyesuaian diri. Di antaranya melalui pengaruh rumah dan keluarga, melalui pengaruh hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan saudara, dengan masyarakat, maupun dengan sekolah. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pengaruh dan penentu bagi seseorang ketika ingin menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, faktor kultural dan agama. Dalam penyesuaian diri, pastinya seseorang akan menjalin hubungan dengan orang lain, baik secara fisik, psikis, maupun rohani. Hal-hal tersebut juga menjadi dasar bagaimana seseorang harus menyesuaikan dirinya dengan tetap berada pada aturan-aturan agamanya atau aturan-aturan yang dipercayainya. Selanjutnya, kita masuk pada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama dengan orang tua. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat dipengaruhi dari suasana psikologi seperti keretakan hubungan keluarga. Selain itu, permasalahan penyesuaian diri di kehidupan sekolah juga dapat terjadi ketika anak mulai memasuki jenjang yang baru, baik di SMP maupun di SMA, di mana anak perlu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pembelajaran yang baru, dengan guru-guru yang baru, maupun dengan teman-teman yang baru. Selanjutnya, kita masuk pada implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajarannya, dan guru-guru bimbingan penyuluhan atau guru konseling untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Karena di sekolah, guru merupakan fitur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian diri para murid, maka guru dituntut agar memiliki sifat-sifat guru yang efektif, yaitu yang pertama, guru harus memberikan kesempatan kepada para murid untuk berbicara, baik itu menyampaikan pendapat maupun bertanya. Yang kedua, seorang guru harus memiliki sikap ramah. Guru harus mampu mengontrol diri agar tidak mudah terganggu dan meluapkan emosinya kepada para murid. Seorang guru harus mempunyai rasa humor agar pembelajaran di kelas dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, seorang guru harus mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. Selanjutnya, guru juga harus jujur dan objektif dalam memperlakukan para siswa. Dan yang terakhir,
Guru harus menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswinya. Sekian penjelasan dari saya terkait kebutuhan penyesuaian diri remaja dan permasalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.